Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Aris Nazifah pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, langsung saja. Hari ini kalian akan mempelajari pelajaran keempat. Materinya tentang akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji yang akan dibahas pada materi ini ada apa saja? Yaitu rendah hati, santun, ikhlas, taat, dan kasih sayang. Hari ini Ibu akan membahas rendah hati, santun, dan ikhlas. Nanti sisanya di pembahasan minggu depan. Baik, yang pertama yaitu rendah hati. Apa itu rendah hati? Ada yang tahu? Rendah hati adalah sikap dan perbuatan yang tidak menyombongkan diri. Ciri dari sikap rendah hati adalah mau bergaul dengan siapa saja, meskipun orang itu orang kaya, pintar, cantik, dan memiliki kelebihan lainnya. Ia tetap mau bergaul dengan semua orang dan tidak memilih-milih. Orang yang rendah hati tidak pernah meremehkan orang lain. Nah, rendah hati berbeda ya dengan rendah diri. Kalau rendah hati itu sikap dan perbuatan yang tidak menyombongkan diri, sedangkan rendah diri berarti minder atau tidak punya sikap percaya diri karena merasa bahwa dirinya itu memiliki kekurangan. Misalnya, minder karena miskin, karena merasa dirinya bodoh, atau kurang cantik, kurang ganteng. Sikap tersebut harus kita hindari dan tidak boleh ada pada diri kita. Kecuali jika kita merendah diri di hadapan Allah, itu baru boleh. Lalu, bagaimanakah caranya supaya kita bisa menanamkan kebiasaan bersikap rendah hati? Yang pertama, kita harus selalu mengingat bahwa yang berhak memiliki sikap sombong hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak berhak memiliki sifat sombong. Selanjutnya, yang kedua yaitu harus menanamkan dalam diri kita bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Dan yang membedakan kedudukan manusia hanyalah ketakwaan. Yang ketiga, kita harus selalu mengingat bahwa surga tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang sombong. Maka dari itu, kita harus selalu bersikap rendah hati. Yang keempat, kita harus mengingat bahwa orang yang sombong akan menjadi temannya iblis di neraka. Yang kelima, seseorang yang memiliki sikap rendah hati akan mempunyai banyak teman dan disukai dalam pergaulan. Yang keenam, memperbanyak membaca kisah kehidupan Rasul supaya kita tahu bagaimana akhlak beliau dalam bergaul. Selanjutnya yaitu santun. Orang yang mempunyai sifat santun berarti dia tahu akan adab-adab kesopanan. Orang yang memiliki sifat santun juga disenangi oleh banyak orang karena perilakunya yang halus, tutur katanya yang lemah lembut, dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Orang yang memiliki sifat santun akan sangat menjaga kesopanan dalam pergaulan sehari-hari. Contohnya perbuatan santun yaitu apabila kita bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita harus menyapanya dengan hormat dan tidak boleh berbicara kasar. Lalu apalagi contohnya? Yaitu tidak suka melawan orang tua atau durhaka kepada orang tua, dan juga harus patuh kepada guru. Kebalikan dari sifat santun adalah sifat kurang ajar. Orang yang mempunyai sifat kurang ajar tidak disenangi dalam pergaulan dan juga akan dijauhi oleh orang-orang. Contoh perbuatan sikap kurang ajar yaitu suka berbicara kasar, tidak menghormati orang tua, tidak mematuhi guru,
Nah, sikap kurang ajar itu tidak boleh dimiliki ya anak-anak. Selanjutnya, jika kita memiliki sikap santun dalam pergaulan, maka kita akan mempunyai banyak teman dan disukai oleh orang-orang. Lalu orang lain juga akan menganggap diri kita sebagai anak yang berbudi pekerti luhur. Yang terakhir yaitu ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas berarti melakukan suatu amalan semata-mata karena mengharap ridho dari Allah. Ikhlas merupakan jiwanya seluruh amalan ibadah. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan ibadah, harus dijalankan dengan hati yang ikhlas dan tidak dengan perasaan yang terpaksa. Karena apabila ibadah yang kita lakukan itu dijalankan dengan hati yang ikhlas, maka akan diterima oleh Allah. Orang yang beramal dengan ikhlas, ia tidak akan mengharap balasan apapun dari siapapun, kecuali hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itu saja pelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.